para jamaah sholat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, rahimakumullah. Kajian pada maghrib pada malam hari ini yaitu tafsir Jalalain, yaitu tafsir Quran surah Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 44 tentang tafsir ayat sholawat yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Ustadz Haji Muhammad Husni Mubarak MAG Al-Hafidh. Bahwa kepada para jamaah yang tidak ada udzur, kami persilahkan untuk mengikuti dan merapat ke ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah, para pendengar radio Mas Media FM dan para pemirsa live streaming kanal Al-Akbar TV dan TV digital Madu TV dimanapun berada, khususnya yang berada di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Alhamdulillah pada malam hari ini Selasa tanggal 3 September 2024, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama, kita bisa hadir di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya guna mengikuti kajian ba'da maghrib, yaitu kajian tafsir Jalalain yang pada malam hari ini sampai pada Quran surah Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan ayat 44 dengan tema tafsir ayat sholawat yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Ustadz Haji Muhammad Husni Mubarak MAG Al-Hafidh. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, yang sangat saya muliakan segenap jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar rahimakumullah, wabil khusus yang saat ini masih bertahan di masjid ini, baik yang mengikuti kajian secara langsung di majelis ini, atau mungkin menyaksikan lewat layar, atau mungkin yang sedang membaca Quran, i'tikaf ataupun ibadah-ibadah lainnya. Yang juga sangat saya muliakan para pemirsa dimanapun Anda berada, wabil khusus yang menyaksikan kajian ini secara virtual melalui Al-Akbar TV, Mas Media, Madu TV ataupun channel-channel lainnya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, kesempatan, kesehatan ataupun nikmat-nikmat lainnya, sehingga di tengah-tengah kesibukan kula panjenengan Allah mudahkan kita semua, melangkahkan kaki kita, Allah lapangkan pikiran dan hati kita untuk berkumpul di Masjid Nasional Al-Akbar yang kita cintai ini.
Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini, sholat kita, kajian ilmu kita, ataupun ibadah-ibadah yang kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, tema kajian kita pada malam hari ini adalah tafsir ayat sholawat. Jujur ini tema dadakan, Pak, karena setiap minggu ngisi di sini saya sampai bingung buat tema apa. Ada 3 tahun jalan, 2 atau 3 tahun. Saya tadi berpikir karena ini momentumnya akan memasuki bulan Maulid, akan memasuki bulan Rabiul Awal, yakni hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada salahnya kita membahas apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Di bulan Maulid tahun lalu kita sudah membahas tentang Maulid Nabi. Seingat saya kita bahas beberapa pertemuan, tetapi kita belum membahas tentang sholawat. Bagaimana kemudian Al-Quran itu menjelaskan tentang sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang sebenarnya kajian tentang sholawat itu tidak cukup hanya dengan menukil 1 atau 2 ayat dalam Al-Quran, karena ayat-ayat yang berbicara tentang sholawat dalam Al-Quran itu sifatnya masih global, sifatnya masih penjelasan yang sederhana. Ketika kita ingin mengetahui bagaimana kemudian Islam mengkonsep, Islam menjelaskan secara komprehensif ajaran tentang sholawat, itu biasanya kalau ulama-ulama tafsir menggunakan metode tafsir maudhu'i. Jadi mengumpulkan antara ayat dalam Al-Quran, juga dikumpulkan dengan puluhan atau mungkin ratusan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang sholawat. Karena sholawat itu biasanya yang dikaji tidak hanya keutamaan, kemudian kemuliaan orang-orang yang membaca sholawat, kemudian redaksi sholawat itu bagaimana. Redaksi sholawat itu ada yang ma'thur itu langsung teksnya dari Nabi. Ada yang ghairu ma'thur itu yang inovasi para ulama. Loh Ustaz, apa boleh mengarang sholawat sendiri? Boleh, bagi yang ulama. Di kula panjenengan kan boten ulama tapi ngelama, ngarang gitu, tadi ini ngawur gitu. Kalau ulama sudah punya kemampuan merangkai kata-kata yang indah, karena hakikat daripada sholawat itu adalah pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran berbicara tentang sholawat terdapat pada beberapa ayat saja. Tetapi yang paling populer itu ada 2. Jangan pasti mungkin sudah hafal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu diambil daripada ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Kemudian ada lagi ajaran atau ayat yang berbicara tentang sholawat masih dalam surah yang sama, yakni surah Al-Ahzab, yaitu ayat 43. Kalau tadi 56, sekarang 43. Redaksinya adalah huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah.
Kalau ayat 56 tadi kalau kita terjemahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada beliau dan berikan salam kepada beliau. Bersolawat dan salamlah kepada beliau. Ayat ini berbicara tentang Allah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad dan juga para malaikat. Yang kedua adalah Allah memerintahkan kula panjenengan yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad untuk bersolawat. Jadi objeknya yang terkena solawat sinten Pak? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat 43 tadi beda. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah zat, yakni Allah maksudnya, dialah zat yang bersolawat kepada kalian wahai orang-orang beriman. Jadi kalau tadi objeknya Nabi, niki objeknya panjenengan. Allah bersolawat kepada panjenengan, luar biasa Pak ya. Jadi Allah sampai bersolawat kepada orang-orang yang beriman. Allah dan juga para malaikat bersolawat kepada kalian wahai umat Islam, wahai orang-orang yang beriman, wahai jamaah Masjid Nasional Al-Akbar. Agar apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar dia mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan dialah Allah zat yang maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Pertanyaannya adalah makna solawat itu seperti apa? Karena dalam dua ayat ini kalau kita komparasikan, yang bersolawat pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga orang yang beriman. Para ahli tafsir diantaranya yang disampaikan secara sekilas wonten tafsirul Jalalain mriki, walladzi yusalli 'alaikum ay yarhamkum wa malaikatuhu ay yastaghfiruna lakum. Sholawat ketika nisbatnya kepada Allah itu maknanya merahmati. Jadi kalau Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah merahmati Nabi Muhammad. Kalau Allah bersolawat kepada orang-orang yang beriman, berarti Allah merahmati orang-orang yang beriman. Kalau yang bersolawat adalah malaikat, sedikit berbeda. Ay yastaghfiruna lakum, wa fi tafsirin akhar yad'una lakum. Kalau yang bersolawat itu adalah malaikat, maka maknanya adalah bahwa malaikat itu memintakan ampunan kepada orang-orang yang beriman dan mendoakan orang-orang yang beriman. Baru ketika nisbat solawat itu kepada hamba-hamba Allah yang beriman, ketika kita disebut orang-orang mukmin bersolawat kepada Nabi Muhammad, artinya meminta tambahan rahmat dari Allah untuk Nabi Muhammad. Loh Ustaz, berarti Nabi Muhammad butuh kepada solawat. Butuh dalam arti di sini bukan butuh seperti kula panjenengan Pak. Kula panjenengan kan dosane kadang. Ketika kemudian malaikat memintakan ampunan kepada kita untuk Allah, memintakan ampunan kepada Allah untuk kita, artinya kita mungkin banyak dosa. Tetapi kalau solawatnya kepada Nabi Muhammad, terus derajat Nabi Muhammad dalam pandangan ulama ahli kalam itu ketika mendapatkan solawat dari umatnya semakin tinggi dan semakin tinggi. Walaupun sebenarnya derajat Nabi Muhammad itu adalah paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah. Sampai di sini bisa difahami Pak ya? Itu adalah tentang ayat yang berbicara tentang sholawat. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Ada satu penggalan kalimat dalam surah Al-Ahzab ayat 43 ini. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang sholawat, Allah bersolawat atau memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman, atau malaikat bersolawat atau memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Ayat ini ditutup dengan liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Redaksi-redaksi seperti ini banyak dalam Al-Quran. Kalau kemudian kita tanya makna daripada cahaya dan kegelapan, dari kegelapan menuju cahaya, ini makna hakikat atau makna metafora atau majas? Jawabannya adalah bahwa yang dimaksud kegelapan atau cahaya ini adalah makna majas atau metafora. Bukan kemudian dari kegelapan petengan boten menuju cahaya terang seperti ada lampu di sini boten. Dari kegelapan menuju cahaya, dalam tafsirul Jalalain di sini disebutkan min zulumatil kufri, dari kegelapan kekufuran menuju cahaya, yakni al-iman, yakni iman. Kekafiran itu diserupakan dengan kegelapan karena ketika orang itu berada dalam kekafiran, maka seperti ia berada dalam kegelapan yang tidak tahu arah dalam hidupnya. Sebaliknya, iman diserupakan dengan cahaya. Ketika orang itu beriman, maka kehidupannya jelas, tujuannya jelas. Yang jadi pertanyaan adalah apakah makna kegelapan ini terbatas pada kekafiran? Ternyata tidak. Makna kegelapan ini terkait dengan apapun yang negatif, ya, terkait dengan apapun yang negatif. Tidak hanya kekafiran, kemiskinan, kesumpekan, kemudian sakit, itu kan sesuatu yang tidak enak. Maka itu juga bisa disebut dengan kegelapan. Kemudian makna daripada cahaya itu adalah sesuatu yang positif terkait apapun, nikmat Allah, rizki, pasangan, atau apapun yang positif, itu adalah cahaya. Makanya kemudian dari potongan kalimat liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, yang mana Allah meletakkan kalimat ini setelah berbicara tentang sholawat, maka makna tersirat daripada ayat ini adalah bahwa sholawat itu mempunyai fungsi yang sangat luas terkait kehidupan kula panjenengan. Makanya kemudian Syekh Ali Jum'ah ketika ditanya oleh salah seorang murid beliau, "Ya Syekh, saya ini terjebak ke dalam kemaksiatan. Saya ini masih sering melakukan maksiat. Tetapi saya ingin berhenti ya Syekh. Bagaimana caranya agar saya berhenti daripada kemaksiatan?" Jawaban beliau adalah, bacalah sholawat sebanyak-banyaknya. Kemudian beliau menukil ayat ini, beristinbat dengan ayat ini, bahwa sholawat itu adalah liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Artinya Pak, nek urip panjenengan niku merasa tidak enak terkait apapun, di antara solusi yang disampaikan oleh para ulama adalah sholawat. Jenengan sumpah kakek di sini bojone, sholawat. Jenengan rezekinya sempit, sholawat. Jenengan cari kerja tidak dapat, sholawat. Jenengan
ingin ada hajat apa, sholawat. Ini diantara makna daripada liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, yang mana sholawat itu mempunyai fungsi untuk mengentaskan semua masalah kula panjenengan dalam kehidupan, tidak hanya dalam kehidupan, juga setelah kehidupan. Ini diantara fungsi sholawat. Kalau berbicara tentang pahala sholawat, banyak sekali hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya nopo, sallu alayya salatan, sallu alayya salatan fa inna salatakum kaffaratun lakum. Bersolawatlah kalian kepadaku karena solawat kalian menghapus dosa-dosa kalian. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu, maka Allah akan bersolawat kepada kita, Allah akan membalas kepada kita 10. Di riwayat lain, yang bersolawat kepada Nabi 10 akan dibalas oleh Allah 100, dan seterusnya. Maka di antara ketika kula panjenengan ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, tidak hanya istighfar saja. Di antara cara yang mungkin sering kita tidak tahu adalah sholawat. Jadi sholawat itu di antara fungsinya adalah untuk menghapus segala dosa. Bahkan ada sebuah hadis yang sering disampaikan oleh guru kami ketika di pesantren dulu, ketika hari Jumat orang itu bersolawat kepada Nabi 80 kali, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, meskipun dosa itu sebanyak bumi di lautan. Makanya tempul-tempul riyen amalan para masyayikh setiap Jumat itu solawat sampai 1000 kali, 2000 kali ngoten. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya tadi membuka satu kitab yang berjudul kitab Irsyadul Ibad, yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh Zainuddin Al-Malibari niku membuat satu bab, yang mana bab itu tertulisnya tadi, husnul khotimah liman yukthiru sholata ala nabi. Jaminan husnul khotimah terhadap orang yang gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Di antara kula panjenengan cita-cita tertinggi kita apa sebenarnya, Pak? Adalah husnul khotimah. Di antara cara untuk mendapatkan husnul khotimah itu adalah ketika kula panjenengan masih hidup, kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Zainuddin Al-Malibari meriku menukil sebuah kisah. Kisah ini berkaitan dengan seorang yang melaksanakan ibadah haji. Ada orang melaksanakan ibadah haji bareng ayahnya. Jadi seorang anak berangkat menunaikan ibadah haji bersama ayahnya. Di situ disebutkan sampai di Basra, Semerat Basra, Pak ya. Basra niku kenjeran belok kanan mriko Basra, Pak. Sampai di Basra, sang ayah itu kemudian sakit. Tidak hanya sakit, sang ayah ini kemudian sampai meninggal. Ini ketika berangkat untuk beribadah haji, masih sampai di Basra, ternyata sang ayah meninggal. Yang memedihkan adalah ketika sang ayah ini meninggal, kemudian tubuhnya berubah menjadi himar. Semerat himar. Himar itu seperti kuda kurang kecil. Ada lagi bihol. Kalau bihol itu katanya peranakan antara kuda dengan himar. Himar. Jadi sang ayah ini kemudian mati atau wafat, kemudian yang membuat sang anak sedih itu kemudian karena tubuh sang ayah itu menjadi himar. Melihat demikian tentu sang anak sedih.
sedih dia dalam kondisi sendiri, tidak punya teman, satu-satunya teman adalah ayahnya. Ketika kemudian sang ayah meninggal, tubuhnya menjadi himar. Dalam kondisi sedih, sang anak menangisi kondisi jasad fisik ayahnya. Lalu kemudian hadirin rahimakumullah, sang anak ini kemudian tertidur. Setelah sang anak ini tertidur, pangapunten, saya revisi ceritanya. Ada seorang menunaikan ibadah haji. Ada seorang menunaikan ibadah haji. Ketika proses menunaikan ibadah haji itu, dia bersolawat terus. Terus bacaan ibadah haji ini kan kadang yang maksud dari Nabi, tawaf ini baca solawat, kemudian di sini baca doa apa kan banyak. Ada orang menunaikan ibadah haji yang dibaca solawat saja, hingga sampai kemudian orang-orang di sekitarnya merasa heran. Panjenengan itu kok haji saya lihat dari awal sampai akhir, kenapa yang dibaca solawat saja? Kenapa tidak membaca doa-doa yang maksur daripada Nabi Muhammad SAW? Kemudian orang ini bercerita, Pak, wahai Tuhan, kenapa saya hanya membaca sholawat? Karena ketika saya berangkat menunaikan haji bersama ayah saya, dari yang awal tadi, saya berangkat menunaikan ibadah haji bersama ayah saya sampai di Basrah ayah saya meninggal. Dan ketika ayah saya meninggal, tubuhnya, wajahnya menjadi himar. Dalam kondisi sedih, dalam kondisi saya menangis, dalam kondisi tidak punya teman, kemudian di situ saya tertidur. Ketika kemudian saya tertidur, saya bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Saya bersalaman dengan baginda Nabi. Dan tidak hanya itu, saya mengadukan kondisi saya, yakni kondisi ayah saya yang telah wafat dan tubuhnya menjadi himar. Minta doa kepada Nabi agar Nabi mengobati tubuh ayahnya atau jasad ayahnya. Kemudian apa jawaban baginda Nabi Muhammad SAW? Wahai fulan, memang tujuanku menemuimu adalah untuk tujuan itu. Kenapa ayahmu ini mati kemudian tubuhnya menjadi himar? Karena dia adalah orang-orang yang gemar memakan riba. Orang yang memakan riba itu dia akan mendapatkan azab yang pedih ketika di akhirat. Bahkan sebelum dia meninggal, dia akan mendapatkan azab dari Allah. Tetapi ayahmu ini mempunyai kebiasaan, sebelum dia tidur dia bersolawat kepadaku 100 kali. Itu dia lakukan dalam rentang waktu yang lama. Maka ketika ayahmu ini wafat dan menjadi himar, maka ada malaikat yang laporan kepadaku tentang kondisi fisik ayahmu. Maka kemudian aku meminta doa kepada Allah agar Allah mengizinkanku untuk memberikan syafaat kepada ayahmu. Maka kemudian aku datang ke sini untuk menolong ayah. Setelah bermimpi itu, sang anak ini kemudian bangun. Setelah dia bangun, dia lihat tubuh ayahnya sudah seperti sedia kala, bahkan memancar dengan pancaran yang begitu indah. Wajahnya disebutkan dalam kisah itu, wajhuhu kal badr, wajahnya seperti bulan purnama. Ini adalah apa Pak? Berkah sholawat. Bahwa di antara faidah daripada sholawat itu bisa menjadikan orang-orang yang melazimkan untuk membacanya mendapatkan husnul khatimah. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kula kita cekap sekian apa yang bisa saya sampaikan. Ada waktu beberapa menit, 6 menit, monggo. Satu pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saya maafkan. Tentang sholawat nih, Pak. Napa? Tentang sholawat ini. Nggih. Salah satu fungsi sholawat adalah sebagai wasilah tawasul. Karena ini kan banyak sekali sholawat yang beredar. Ada sholawat aliyah, ada sholawat betul, macam-macam. Apakah fungsinya sama? Apakah fungsinya sama seperti sholawat yang ditunjukkan oleh Rasulullah? Semua sholawat selagi redaksinya benar itu fungsinya sama ya. Cuma biasanya para ulama itu membandingkan mana yang lebih afdol. Okay. Sholawat itu kan kata minimal Allahumma sholli ala Muhammad, sunnah ditambahi wa ala alihi wa sahbihi wasallim, atau redaksi apa saja, baik yang maksur dari Nabi atau yang inovasi daripada ulama. Karena redaksi dalam Al-Quran adalah sallu alaihi wasallimu tasliman, dan Nabi tidak pernah membatasi bahwa sholawat harus dengan redaksi yang seperti saya sampaikan ini. Jadi ada ibadah itu yang memang tidak bisa diotak-atik, ada yang seperti napa sholat dengan subuh tambah telu nggih mboten angsal. Ada ibadah itu yang sifatnya memberikan keleluasaan kepada seseorang untuk melakukannya sebanyak-banyaknya. Seperti zikir, jenengan baca dimanapun, sambil tiduran, sambil duduk, sambil berdiri boleh. Di antara yang kemudian tidak dibatasi harus dengan redaksi dari Nabi itu sholawat ini. Makanya kemudian para ulama membuat sholawat macam-macam. Imam Syafi'i, imam kita punya sholawat sendiri. Imam Abu Hanifah punya sholawat sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya sholawat sendiri. Cuma biasanya antar sholawat yang ada itu mana yang paling afdol. Hanya seperti itu biasanya. Dalam kitab Ad-Durrul Mamdud, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami niku menyebutkan di antara sholawat paling afdol. Di situ beliau menyebut satu sholawat, tapi sayangnya redaksinya panjang, kula mboten hafal. Tapi penggalan pertamanya itu adalah berisi tentang sholawat Ibrahimiyah yang kita baca di waktu sholat biasanya, Pak. Tasyahud akhir, kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya fil alamin innaka Hamidum Majid, itu masih ada lanjutannya. Nah, itu adalah sholawat yang paling afdol menurut Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Ad-Durrul Mamdud. Atau mungkin ada ulama lain yang berpendapat beda di mboten masalah. Banyak Pak ulama-ulama niku yang mengarang kitab-kitab khusus tentang sholawat. Ibnu Hajar, Imam Suyuti, kemudian ada lagi Imam An-Nabahani. Ini kalau nggak ada kitab kata teng lemari niku hanya membahas sholawat saja, dikarang oleh banyak ulama. Cuma nggih kula pajang atau dari waca. Badan yang biasanya hanya terkait mana yang lebih afdol, redaksi ini atau redaksi itu. Dan di situ kemudian titik perbedaan para ulama. Jadi pendapat Ibnu Hajar tadi bukan mutlak itu yang paling afdal, tidak. Mungkin ada ulama lain yang berbeda pendapat. Bahkan ada lagi yang ingin tanya, Pak? Ya? Cekap ya. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Kula kinten cekap apa yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga kula panjenengan dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah di dalam bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kita bersolawat sebanyak-banyaknya, kita membawa solawat sampai ketika kita nanti meninggalkan dunia ini dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan solawat itu yang akan menjadi syafaat bagi kita, syafaat di dalam kubur kita, syafaat ketika kula panjenengan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dan kita dikumpulkan oleh Allah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita tutup dengan sama
sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.